Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa materi yang terdapat dalam fikih munakahat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih munakahat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai walimatul urus. Sebagai sebuah peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, maka pernikahan perlu diberitahukan kepada keluarga atau khalayak ramai. Acara pengumuman ini dilakukan dalam bentuk pesta pernikahan atau walimah al-urus. Walimah al-urus merupakan acara yang dilakukan setelah selesainya akad nikah. Hukum walimah menurut para ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibnu Malik menurut penukilan yang munafak alaih, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdurrahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Nabi berkata, "Ada apa ini?" Abdurrahman menjawab, "Aku telah menikahi seorang perempuan dengan mahar yang berukuran 1 butir emas." Rasulullah bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dan buatlah walimah walau dengan seekor kambing." Yang harus diperhatikan dalam mengadakan walimah al-urus, yang pertama adalah janganlah berlebihan. Kemudian yang kedua, bukan karena gengsi. Yang ketiga, hendaknya mengundang fakir miskin. Pembahasan yang kedua adalah mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Allah mencintai hambanya yang saling memberi kasih sayang. Orang yang saling memberi kasih sayang, maka akan disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita saling berkasih sayang dalam rumah tangga, maka dalam rumah tangga kita akan didatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, apabila dalam rumah tangga kita tidak ada kasih dan sayang, maka rahmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rahmat tersebut sudah dicabut oleh Allah, maka dalam rumah tangga tersebut tidak ada kenyamanan. Jadi apabila kita ingin menikah, haruslah ada niat yang baik dalam hati kita. Bukan karena menikah ingin menguasai harta atau ingin menikmati kecantikan-kecantikan saja. Hak suami yang harus didapat dari istrinya adalah yang pertama, istri harus taat kepada suami. Seorang istri tidak diperbolehkan kasar kepada suaminya. Yang kedua, istri harus memuliakan suaminya dengan cara yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, istri harus menghargai suaminya. Yang keempat, memandang suami dengan penuh kasih sayang. Kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah baik itu lahir maupun batin, memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya. Jika suami tidak memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya, maka haram baginya karena tidak memenuhi kewajibannya dan hilang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara suami dan istri, keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu, keduanya harus sama-sama menunaikan kewajiban dan haknya tersebut. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Ketika ada kewajiban seorang suami terhadap istrinya, maka begitu juga sebaliknya, ada kewajiban istri terhadap suaminya. Hal ini terjadi karena antara suami dan istri harus saling melayani baik batiniah maupun rohaniah, sehingga keduanya saling berkasih sayang. Slamet Abidin dan Haji Aminuddin mengatakan ada beberapa kewajiban istri terhadap suaminya. Di antaranya adalah yang pertama, istri harus taat dan patuh kepada suami. Yang kedua, istri harus pandai dalam mengambil hati sang suami, baik itu melalui makanan dan minuman. Yang ketiga, istri harus dapat mengatur rumah tangga yang baik. Yang keempat, istri harus menghormati keluarga sang suami. Yang kelima, istri harus bersikap sopan, penuh senyum kepada sang suami. Yang keenam,
Istri tidak boleh mempersulit sang suami dan harus mendorong suaminya untuk lebih maju. Yang ketujuh, ridho dan syukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh sang suami. Yang kedelapan, selalu berhemat dan suka menabung. Sang kesembilan, istri harus selalu berhias dan bersolek untuk sang suami. Yang kesepuluh, istri janganlah selalu cemburu buta. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam pasal 83 mengenai kewajiban istri kepada suami, dijelaskan bahwa kewajiban yang utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir maupun batin kepada sang suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan istri harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pembahasan yang keempat adalah mengenai nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya, dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi, baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, muslimah atau seorang zimmi, sampai walaupun seorang istri mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami tidak bisa bercampur dengan istrinya. Ulama Hanafiyah berpendapat kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini jelaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah. Dan apabila istri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada uzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dikarenakan istri tersebut telah berbuat durhaka kepada suaminya dengan menolak permintaan sang suami. Kemudian kiswah atau pakaian. Kiswah atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun, seiring dengan perkembangannya kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, atau kedudukan seorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Sedangkan sebuah tempat tinggal biasanya berwujud rumah atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Setelah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal, mulai dari tenda-tenda hingga apartemen-apartemen bertingkat. Dalam konteks tertentu, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lainnya. Tempat tinggal memiliki fungsi sebagai tempat berteduh, berkumpul, mendidik, istirahat, serta bersenang-senang, dan hal-hal yang lainnya. Pembahasan yang kelima adalah mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam istilah syar'i, definisi harta adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syara, misalnya hibah atau pemberian, ekonomi bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan manusia di dunia ini bisa diartikan sebagai harta. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fikih tidak diatur karena dalam Al-Quran, hadis, atau kitab-kitab fikih tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Kajian ulama tentang harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama dapat dikiaskan dengan syirkah, karena istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam Islam, tidak ada aturan khusus tentang pembagian harta bersama yang terjadi pada sebuah perceraian. Pembagian harta bersama tergantung pada kesepakatan suami istri yang dalam Al-Quran disebut dengan al-sulhu, yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak atau suami istri setelah mereka berselisih. Pembahasan yang keenam adalah mengenai hukum menikahi wanita yang pernah berzina.
Mazhab Hanafiyah meyakini bahwa menikahi wanita yang pernah berzina itu diperbolehkan jika ia sudah benar-benar bertobat dari dosa-dosanya tersebut. Si laki-laki bahkan tidak perlu menunggu masa istibro untuk menggauli istrinya tersebut. Ulama Hanafiyah Ibnu Humam dalam Fathul Qadir mengatakan tidak ada halangan bagi suami untuk langsung menggauli istrinya tanpa perlu menunggu masa istibro. Sedangkan menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa makruh hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina, sebagaimana diterangkan Al-Qarafi salah seorang ulama Malikiyah. Pendapat ini merujuk pada sikap Imam Malik sendiri. Menurut Imam Malik, hukum menikahi seorang pezina adalah makruh, namun beliau tidak mengharamkannya. Pendapat yang paling keras dalam hal ini adalah mazhab Zahiriyah. Menurut ulama Zahiri, terlarang hukumnya menikahi wanita berzina atau seorang yang sudah berzina kecuali sudah benar-benar bertobat dari perbuatannya tersebut. Ibnu Hazm, ulama Zahiriyah, mengatakan bahwa tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang pernah berzina untuk menikah dengan siapapun, tidak dengan seorang lelaki pezina maupun lelaki lainnya sampai ia bertobat. Jika ia sudah bertobat, maka dibolehkan baginya untuk menikah dengan lelaki afif atau yang belum menyentuhnya. Sebenarnya jumhur ulama lebih dekat dengan pendapat Zahiriyah ini. Seorang pezina yang sudah bertobat dari dosa-dosanya tetap diterima dan bisa menikah dengan orang beriman. Mereka tetap bisa menata masa depannya dengan kesolehan dan keimanan setelah mereka benar-benar bertobat nasuha dari dosanya. Taubat diperlukan demi kelangsungan rumah tangga yang sakinah. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai perjanjian pernikahan. Sebagai suatu perjanjian pernikahan termasuk dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Pembuatan perjanjian perkawinan hukumnya mubah atau boleh selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Selain untuk mengatur mengenai harta, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hal-hal tambahan. Contohnya seperti mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengaturan poligami, hak asuh anak, serta poin-poin perjanjian lainnya yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa materi yang terdapat dalam fikih munakahat. Apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.